Kan ini kan mau minggir. Ayo munduran yuk, jangan sampai kadonanya hidungnya doang nih kelihatannya. Baik. Aduh, ini gue mesti miring masuk yuk. Sama Kak Deris ini kan tadi sempat pertandingan kalian menang set kalah. Ketika ada ucapan kalau kalah akan tidur di luar. Sebulan, jadi saya tidur di dalam, yang kalah di luar. Nggak apa-apa, saya berangkat liburan sebulan ya. Asik. Liburan semua. Tapi gimana sih pengalamannya rival berdua di pertandingan? Ya agak aneh sebenarnya kenapa kita berusaha. Bisa satu tim ya. Saya mau satu tim sama Jirayut tapi. Nggak usah. Saya nggak usah ya. Satu tim. Tapi emang Jirayut jago banget sih. Jago, tapi seru lah ya kan. Justru memang harus sekali-sekali mungkin kita kebetulan dua-duanya orangnya kompetitif, nggak pernah ada yang mau kalah gitu kan dalam hal seperti itu ya. Tapi kalau urusan rumah tangga sih Saya banyak kalah. ya aja deh gue cepet. Terus tapi ya senang dan ya buat aku sendiri nostalgia karena memang dari dulu suka main volley dari SD, suka ikut kompetisi juga antar pelajar gitu ya. Jadi senang dan dari tadi pagi sebelum berangkat rasanya tuh udah mules-mules gak jelas gitu. Karena kalau di Sedarus kan lebih sering ini apa ya, aku udah lama banget gak pernah tanding kayak gitu. Jadi adrenalinnya terpacu sekali dan sebenarnya gak pengen kalah. Nanti usaha dulu ya. Kamu nggak kalah. Ya, saya Kamu kalah. selalu menang di hati. Waduh. Waduh. Oke. Gimana Mbak? Tanya lagi. Sebenarnya tapi memang tadi sempat dibilang kakak juga kalian itu punya suami istri masih tetap dan lagi banyak kalahnya suami tapi kombinasinya itu seperti apa sih? Coba tanya anaknya siapa yang sering kalah dulu. Nggak ada. Saling lah, saling. Iya, kita lebih banyak. Apalagi sekarang lah ya, udah memasuki 18 tahun pernikahan tuh udah kadang juga mau berantem mau argumen apa tuh juga udah nggak terlalu yang gimana banget gitu. Mungkin hal-hal kecil suka men-trigger dari sekarang mungkin aku mungkin ada hal-hal yang nggak sesuai misalnya sama maunya dia atau harusnya kami dulu gitu. Karena dia udah banyak banget sabarnya dan jauh dari bandingan dulu gitu kan. Dan itu ya pada saat kita memang harusnya mengalah kita belum semuanya sama tahu kapan harus mengalah, kapan harus minta maaf, kapan harus gagah gitu istilahnya. Ada hal-hal yang seperti itu tapi sampai sih ya udah lah gitu. Dan mungkin egonya juga udah nggak ada. Ya. Dan itu di benar-benar dia disadari gitu ya kan Aris ya. Iya. Karena kita pengennya ya udah happy aja, bareng-bareng, nikmatin momen sekecil apapun momennya gitu. Jadi, ya harus sama-sama kan saling bersyukur. Ya bersyukur banget bisa klik, bisa sama-sama punya kadar pengertian yang sama juga. Ya, itu penting sih. Tadi kan sempat bilang masih ada ego juga kalau kadang-kadang ini gitu. Dari sendiri saling mengimbangi kalian di rumah anak itu seperti apa sih kan jauh banget dari gosip, jauh banget dari hal-hal yang juga Gosipin dong. Nggak ada yang perlu digosipin juga ya. Ada hal-hal prinsip yang menurut aku ya harusnya kayak gini nggak perlu marah deh. Itu diomongin aja. Karena buat Darius bisa itu udah jadinya berulang-ulang. Mungkin aku kan orangnya lebih disorder, lebih kayak nggak fokus gitu ya. Kadang kayak misalnya nanya tuh bisa berkali-kali. Mungkin kalau dia lagi sabar, jadi tadi kan dayanya gitu. Tapi kalau dia mungkin lagi banyak kerjaan, banyak yang dipikirin, hektik gitu, pasti itu mungkin jadi trigger saat dari sebelah sama aku. Tapi biasanya nggak sekarang udah nggak berantem lama atau apa gitu. Karena paling diem nanti udah baikan kan. Nggak ada yang hal yang harus ribut atau itu sih. Lagi anak-anak udah gede, udah kan. Lama-lama juga tinggal di rumah gitu ya. Kak Darius juga deket banget sama anak perempuan sampai main tidur sampai pegangan tangan. Seperti apa sih romantis sama anak perempuannya? Ya, kita dari dulu pengennya sama anak-anak itu bisa dekat terus. Selalu bisa dekat jadi sahabat mereka, jadi teman mereka. Pengennya harus sama mereka. Tapi memang kan fase pertumbuhan anak-anak tuh beda-beda ya. Balita, terus mereka suka anak, terus remaja gitu kan. Jadi dia fase tuh dinamikanya juga beda. Kebetulan
di pra remajanya Sabrina mungkin dia sedikit menarik diri dan menjauh dari aku sempat lumayan panik terus banyak curhat dan ngobrol sama Dona juga gitu kan. Terus oke ya pelan-pelan mungkin setahun lah coba untuk deketin, untuk memahami, untuk apa namanya pengisi gitu ya supaya anaknya kenapa sih kok berubah gitu kan, kok beda sama papanya gitu. Tentunya di mungkin 6 bulan terakhir ini dia bisa mendekat diri lagi sama aku dan bisa lagi terus sekarang malah jadi seru banget ngobrol cerita dia ngobrol Ya, cerita bahkan sampai di kamar kita nggak turun pada terus besok pagi ke sekolah kan sampai aku cak tidur papa tidur sini aja gitu. Ya kalau buat aku sendiri juga senang banget melihat Darius walaupun sesibuk kakak kuliah tapi kalau buat anak-anak dia luar biasa. Dan kita juga itu kan salah satu kebahagiaan orang tua dulu di usia bapak mereka sekarang ini apalagi mereka masih sendiri kan belum punya keluarga masih belum punya pasangan gitu kan masih mencari mama papanya masih membutuhkan kita masih mau dekat masih mau peluk itu kebahagiaan yang luar biasa dan ya kita bersyukur kita bisa punya keluarga yang punya bonding yang cukup baik ya antara ya aku sama Darius kita sama anak-anak adik kakak mereka ya mudah-mudahan bisa Kak Dona nih LDR lagi sama anak mungkin seperti apa sih? Masih jauh. saya udah mau pulang ya kan ya kalau LDR dimanapun kita kan pengennya selalu menjadi satu keluarga yang utuh yang bisa tinggal bareng ya karena mereka usianya masih anak-anak maka memang karena berjuang untuk mencapai cita-cita itu ya pasti ada korban ya apa bagaimanapun buat aku sama Darius kita sebagai orang tua cuma bisa menjadi nge-support apa yang menjadi keinginan anak-anaknya dan ya kalaupun memang harus terpisah jarak dan waktu cuma kan sekarang dengan teknologi semuanya lebih mudah dan kita juga selalu kalau punya waktu kita juga mengunjungi mereka di momen-momen yang kayak kemarin mereka tanding di Spanyol kayak itu kita usahakan untuk bisa lagi dan tiap hari nggak pernah putus kontak tiap hari kita selalu berkomunikasi dan anak-anak juga selalu nyariin papanya kalau misalnya mereka ada apa. Nah dari infonya Lionel jadi incaran U16 Indonesia. Diego. Oh Diego ya. Terus juga Lionel juga maksudnya ikut seleksi U17 juga itu anak-anak seperti apa kalau sih? Leo kan tahun lalu ya Ya. buat Piala Dunia U17. Kalau Diego untuk tahun ini memang dapat panggilan seleksi masih seleksi Udah atau lagi berlangsung Atau atau di gimana nih? awal bulan Mei. Ya, seleksinya awal bulan Mei. Minggu depan anak-anak kita pulangin. Klimatisasi dulu di sini penyesuaian sama cuaca sama waktu yang tidurnya karena kan beda ya. Jadi ya mereka punya waktu cukup buat persiapan nanti. Tapi memang mimpi kalian juga masih anak-anak bisa membela Indonesia gitu dalam hal sepak bola gitu. Oh, ya mimpinya anak-anak juga mereka eager banget mereka pengen banget untuk bisa bela timnas cuma ya aku selalu kasih semangat mereka bahwa timnas itu pengabdian. Jadi ketika mereka menempa diri mereka cukup keras untuk bisa jadi pemain yang diandalkan di timnya, lalu punya keistimewaan, punya skill yang memang dibutuhin sama timnas, otomatis pasti ada kesempatan untuk mengembali. Jadi bukan sebuah keinginan yang harus terus tanpa kapasitas yang cukup pengen bela gitu ya, harus punya kesadaran tinggi bahwa bela timnas itu main-main. Nah dari sampai ke depannya mungkin untuk anak bakal tetap mereka berkarir di luar atau mungkin bakal menarik di Target utamanya adalah sekarang gimana caranya anak-anak masuk ke sistem sepak bola. begitu. Bagiannya memang bisa. Oh pengennya memang di sana. Pengennya bisa di sini. Tapi sempat nyari-nyari link untuk bisa anak-anak berkarir di sana nggak sih? Oh iya. Pasti penting gitu. Networking itu juga. Mental anak-anak sendiri gimana dengan kalian berdua mempersiapkan dari nantinya kan kalian nanti masuk ke suatu sepak bola gitu. Anak-anak sendiri mentalnya anak-anak. Aku pikir kalau kita bicara mental itu output tertinggi dari semua aspek ya. Artinya bola itu olahraga yang sangat fisikal ya, tapi juga harus punya basic teknik yang cukup baik, punya pemahaman terhadap permainan dan strategi yang cukup baik juga, sehingga bisa pada di lawan, bisa lebih baik daripada pemain lawan dan disitulah akhirnya mentalnya